Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fatim Musyafa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek di RSUD Muntilan berupa asuhan keperawatan nyeri akut pada Nyonya R di RSUD Muntilan. Data umum: nama inisial klien Nyonya R, umur 52 tahun, alamat Tidaran Kembang Limus, Borobudur, Magelang, agama Islam, tanggal masuk rumah sakit 29 Mei 2021, nomor rekam medis 350486, bangsal flamboyan. Pengkajian 13 domain Nanda. 1. Health Promotion. A. Kesehatan umum. Alasan masuk rumah sakit: pasien mengalami patah tulang pada bagian tangan kanan dan kiri dan kaki kiri akibat kecelakaan. Tekanan darah 119/75, nadi 86 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Riwayat masa lalu seperti penyakit, kecelakaan, dan lain-lain. Pasien belum pernah mengalami kecelakaan dan belum pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya. Riwayat pengobatan: pasien tidak mengonsumsi obat sebelumnya. Kemampuan mengontrol kesehatan yang dilakukan bila sakit: pasien pergi ke klinik atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Pola hidup: pasien tidak mengkonsumsi alkohol. Faktor sosial ekonomi: pasien bekerja sebagai petani. Pengobatan yang dijalani: 1. Tetagam sebanyak 250 mg. Manfaatnya adalah mencegah infeksi. 2. Patorolat, dosisnya 1 ampul, meredakan nyeri. Ceftriaxone, dosisnya 19 gram, manfaatnya membunuh bakteri. 4. Ranitidin, dosisnya 1 ampul, manfaatnya mengurangi rasa mual. 2. Nutrisi. Berat badan pasien 60 kg, tinggi badan pasien 169 cm, dan indeks massa tubuhnya 21. Biochemical, meliputi data laboratorium yang abnormal. Pasien memiliki abnormal hemoglobin sebanyak 14,0. C. Meliputi tanda klinis rambut. Rambut pasien beruban ikal, penyebaran merata. Konjungtiva jernih dan tidak anemis. Mukosa bibir lembab. Turgor, kulit elastis. Diet: nafsu makan pasien kira-kira 2-3 kali sehari dengan porsi setengah habis. Energi: meliputi kemampuan klien dalam beraktivitas selama di rumah sakit. Ketika beraktivitas, pasien dibantu sebagian dengan keluarganya. F. Masalah nutrisi: pasien tidak mengalami masalah nutrisi. G. Cairan masuk: infus 1500 cc per jam, cairan 500 cc per hari, air metabolisme 300 cc per hari, total 2300 cc. H. Cairan keluar: urin 450 cc per hari, IWL 10 kali 60 kg BB per 24 jam sama dengan 25 cc per 24 jam. I. Pemeriksaan abdomen: inspeksi, datar, tidak ada lesi. Auskultasi, bising usus 13 kali per menit. Palpasi, nyeri tekan pada bagian perut bawah kanan tembus ke belakang.
perkusi, timpani. 3. Eliminasi, sistem urinari, pola pembuangan urin. Pasien kira-kira melakukan pembuangan urin 2 kali sehari dengan jumlah 450 cc per hari. Riwayat kelainan kandung kemih. Pasien tidak memiliki riwayat kelainan kandung kemih. Pola urin, jumlah 450 cc per hari, warna kuning, bau khas. 4. Distensi kandung kemih atau retensi urin. Pasien tidak mengalami distensi urin. B. Sistem gastrointestinal. 1. Pola eliminasi. Frekuensi 1-2 kali sehari. Konsistensi padat agak lembek. Bau khas warna kuning kecoklatan. 2. Konstipasi dan faktor penyebab konstipasi. Pasien tidak mengalami konstipasi. Sistem integumen kulit. Kulit pasien elastis, warna kulit sawo matang, terdapat lesi di kaki kiri dan tangan kanan. 4. Activity. A. Istirahat atau tidur. Jam tidur pasien tidak mengalami kesulitan tidur. Insomnia, pasien tidur secara normal. 3. Pertolongan untuk merangsang tidur. Pasien tidak memerlukan pertolongan untuk merangsang tidur. B. Aktivitas, pekerjaan buruh tani, kebiasaan olahraga. Pasien mengatakan hanya berjalan-jalan santai saja. ADL, makan. Pasien mengatakan dibantu sebagian. Toileting, pasien mengatakan dibantu sebagian. Kebersihan, pasien mengatakan dibantu sebagian. Berpakaian, pasien mengatakan dibantu sebagian. Bantuan ADL, pasien mengatakan dibantu sebagian. Kekuatan otot, karena yang terdapat luka tangan kanan dan kaki kiri, maka kekuatan otot dari tangan kanan dan kaki kiri dapat nilai 3. ROM aktif, risiko untuk cedera. Pasien ada risiko cedera karena mengalami kecelakaan dan menyebabkan patah tulang. C. Kardiorespon, penyakit jantung. Pasien tidak memiliki penyakit jantung. Edema ekstremitas, tidak ada edema pada ekstremitas. 3. Tekanan vena jugularis, tidak ada pembesaran vena jugularis. 4. Pemeriksaan jantung, inspeksi, ictus cordis tidak nampak. Palpasi ictus cordis teraba pada mid clavicula sinistra CSV. Perkusi peka. Auskultasi S1 dan S2 tidak ada suara tambahan. Pulmonary respon, penyakit sistem nafas. Pasien tidak memiliki penyakit sistem nafas. Penggunaan O2, pasien tidak menggunakan bantuan O2. Kemampuan bernafas secara normal. 4. Gangguan pernafasan, pasien tidak memiliki gangguan pernafasan. Pemeriksaan paru-paru, inspeksi pengembangan dada simetris, palpasi vokal fremitus simetris kanan kiri, perkusi sonor, auskultasi vesikuler. 5. Persepsi. A. Orientasi, tingkat pendidikan SMP, kurangnya pengetahuan. Pasien kurang mengetahui tentang nyeri. 3. Pengetahuan tentang penyakit nyeri, kurangnya pengetahuan pasien tentang mengatasi nyeri. 4. Orientasi. Tanggal 31 Mei 2021 di ruang flamboyan, kamar 6A pada pasien Nyonya R. B. Sensasi atau persepsi. Riwayat penyakit jantung, pasien tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Sakit kepala, pasien tidak merasakan sakit kepala. Penggunaan alat bantu, pasien menggunakan alat bantu. Penginderaan penciuman pasien normal.
Bahasa yang digunakan, pasien menggunakan bahasa Jawa. Kesulitan berkomunikasi, pasien tidak ada kesulitan dalam berkomunikasi. 6. Self-persepsi. A. Self-concept. Perasaan cemas atau takut. Pasien merasa cemas pada nyerinya ketika bergerak. Perasaan putus asa atau kehilangan. Pasien tidak mengalami putus asa atau kehilangan. Keinginan untuk mencederai. Pasien tidak ada keinginan untuk mencederai. Adanya luka atau cacat. Pasien memiliki luka pasca operasi di bagian tangan kanan dan kaki kiri. 7. Role relationship. A. Peranan hubungan. Status hubungan. Pasien berperan sebagai istri dan ibu, orang terdekat, anak dan suami. Perubahan konflik atau peran, tidak ada perubahan. Perubahan gaya hidup, tidak ada perubahan gaya hidup. Interaksi dengan orang lain, normal seperti biasa. 8. Sexuality. A. Identitas seksual. 1. Masalah atau disfungsi seksual. Pasien tidak ada masalah pada seksual. 2. Periode menstruasi. Pasien sudah memasuki masa menopause. 3. Metode KB yang digunakan. Pasien menggunakan pil KB. Pemeriksaan sadari. Pasien belum pernah melakukan pemeriksaan sadari. 5. Pemeriksaan pap smear. Pasien belum pernah melakukan pemeriksaan pap smear. 9. Coping atau stress tolerance. Sebelum di rumah sakit, tidak ada masalah. Selama di rumah sakit, pasien mengatakan kalau dia sakit sehingga hanya bisa menerima dengan kondisinya sekarang. 10. Life principles. Sebelum di rumah sakit, pasien mengatakan beragama Islam dan pasien mengatakan melakukan kewajibannya sebagai umat Islam. Selama di rumah sakit, pasien melakukan ibadah sholat di tempat tidur. 11. Safety protection. A. Alergi. Pasien tidak memiliki alergi. B. Penyakit autoimun. Pasien tidak memiliki penyakit autoimun. C. Tanda infeksi. Pasien tidak ada tanda infeksi. D. Gangguan termoregulasi. Pasien tidak ada gangguan termoregulasi. E. Gangguan atau resiko seperti komplikasi, imobilisasi, jatuh, aspirasi, disfusi neurovaskuler, periferal, kondisi hipertensi, pendarahan, hipoglikemia, sindrom disus, gaya hidup yang tetap. Pasien tidak ada gangguan atau resiko. 12. Comfort. A. Kenyamanan nyeri. Provokes atau yang menimbulkan nyeri. Luka pasca operasi dan patah tulang yang dialami pasien. 2. Quality. Bagaimana kualitasnya? Seperti ditusuk-tusuk. 3. Regio, di mana letaknya? Di kaki kiri dan tangan kanan. Skala nyerinya berapa? Skala nyerinya 4. 5. Time. Kapan terjadinya nyeri? Sewaktu-waktu. B. Rasa tidak nyaman lainnya. Pasien mengatakan tidak nyaman di bagian mulut. C. Gejala menyertai nyeri di bagian gigi sebelah atas. Data laboratorium, tanggal dan jam 29 Mei 2021, pukul 09.50. Jenis pemeriksaan hemoglobin, hasil pemeriksaan 14,0, harga normal 11,7 sampai 15,5. Eritrosit 4,91, leukosit 15,88, hematokrit 38,7, trombosit 393, MPV 5,99. Analisa data. Hari atau tanggal pengkajian 31 Mei 2020. Data subjektif. Pasien mengatakan nyeri bagian kanan, tangan kanan dan kaki kiri. Pasien tidak nyaman dengan rasa sakitnya. P. Luka pasca operasi. G. Seperti ditusuk-tusuk. R. Kaki kiri dan tangan kanan. S. 4. T. Sewaktu-waktu. Data objektif. Pasien terlihat lemas. Pasien terlihat nyeri di bagian tangan kanan dan kaki kiri.
Pemeriksaan TTV. Tekanan darah 119/75, nadi 86 kali per menit, skala 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Etiologi agen cedera fisik. Problem nyeri akut. Format rencana keperawatan. Hari atau tanggal 31 Mei 2021. Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam, diharapkan masalah pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil. 1. Nyeri pasien berkurang. 2. Pasien dapat rileks dan tidur dengan nyaman. Skalanya dari 4 menjadi 2. Intervensi. 1. Kaji tanda-tanda vital. 2. Ajarkan pasien relaksasi nafas dalam. 3. Mengkaji PQRST. 4. Kolaborasi pemberian obat analgetik. 5. Berikan aktivitas hiburan berupa musik atau murotal Al-Quran. 5. Rasional. 1. Untuk mengetahui keadaan pasien. 2. Membantu mengurangi rasa nyeri. 3. Untuk mengetahui keadaan nyeri pasien. 4. Untuk mengurangi nyeri pada pasien. 5. Untuk mengalihkan rasa nyeri pasien. Ruang flamboyan. Hari atau tanggal Senin 31 Mei 2021. Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Implementasi kegiatan mengkaji TTV. Tanda-tanda vital dengan hasil tekanan darah 119/75, nadi 86 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. 2. Mengajarkan pasien relaksasi nafas dalam. Pasien dapat mengerti dan mengikuti bagaimana melakukan relaksasi nafas dalam. Mengkaji PQRST. 4. Kolaborasi pemberian obat analgetik. 5. Berikan aktivitas hiburan berupa musik atau murotal Al-Quran. Evaluasi. S. Pasien mengatakan masih sedikit mengalami nyeri. O. Tanda-tanda vital. Tekanan darah 119/75, nadi 86 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Pasien terlihat sudah mulai bugar. Pasien masih sedikit merasakan nyeri. A. Masalah teratasi sebagian. B. Lanjutkan intervensi. 1. Kaji TTV. 2. Ajarkan pasien bagaimana melakukan relaksasi nafas dalam. 3. P. Luka pasca operasi. Q. Seperti ditusuk-tusuk. R. Kaki kiri dan tangan kanan. S. 4. T. Sewaktu-waktu. 4. Kolaborasi dengan dokter pemberian obat. 5. Memutar rekaman murotal Al-Quran. Hari tanggal Rabu 2 Juni 2021. Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Implementasi kegiatan. 1. Mengkaji TTV. Hasil tekanan darah 120/90, nadi 87 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. 2. Mengajarkan pasien relaksasi nafas dalam. Dengan hasil, pasien dapat mengerti dan mengikuti bagaimana cara melakukan relaksasi nafas dalam. 3. Mengkaji PQRST. 4. Kolaborasi pemberian obat analgetik. 5. Berikan aktivitas hiburan berupa musik atau murotal Al-Quran. Evaluasi. S. Pasien mengatakan sudah tidak mengalami nyeri. O. Tekanan darah 119/75, nadi 86 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Pasien terlihat bugar. Pasien sudah tidak mengeringkis kesakitan. A.
Masalah teratasi. P. Lanjutkan intervensi. 1. Kaji TTV. Ajarkan pasien bagaimana melakukan relaksasi nafas dalam. P. Luka pasca operasi. Q. Seperti ditusuk-tusuk. R. Kaki kiri dan tangan kanan. S. 2. T. Sewaktu-waktu. 4. Kolaborasi dengan dokter pemberian obat. 5. Memutar rekaman murotal Al-Quran. Yang selanjutnya, presentasi jurnal, analisis jurnal. Analisis jurnal penyakit nyeri. Saya mengambil judul analisis jurnal penyakit nyeri di RSUD Muntilan. Saya mengambil jurnal dengan judul Efektivitas kompres dingin terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien fraktur di RSUD Ungaran. Abstrak. Fraktur merupakan hilangnya kontinuitas tulang, baik yang bersifat total atau sebagian, yang disebabkan oleh trauma fisik, kekuatan sudut, tenaga, keadaan tulang, dan jaringan lunak. Nyeri merupakan sensasi ketidaknyamanan yang bersifat individual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kompres dingin terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien fraktur di RSUD Ungaran. Desain penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan one group pre-post-test. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 21 responden tanpa kelompok kontrol. Berdasarkan hasil penelitian setelah pemberian kompres dingin didapatkan 19 responden sekitar 90,5% mengalami nyeri ringan dan 2 responden 9,5% mengatakan tidak mengalami nyeri. Hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai P sama dengan 0,000 P value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas kompres dingin terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien fraktur di RSUD Ungaran. Rekomendasi dari hasil penelitian adalah kompres dingin dapat dijadikan sebagai tindakan mandiri keperawatan non-farmakologi untuk menurunkan intensitas nyeri. Analisis jurnal. P. Clinical problem atau pasien. Masalah klinik jurnal ini adalah hilangnya kontinuitas tulang baik yang bersifat total atau sebagian yang disebabkan oleh trauma fisik, kekuatan sudut, tenaga, keadaan tulang, dan jaringan lunak. Intervensi. Desain penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan one group pre-post-test. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 21 responden tanpa kelompok kontrol. Berdasarkan hasil penelitian, hasil setelah pemberian kompres dingin didapatkan 19 responden mengalami nyeri ringan dan 2 responden mengatakan tidak mengalami nyeri. Hasil uji Wilcoxon diperoleh dari nilai P sama dengan 0,000, P strip value 0 kurang dari 0,05. C. Comparison. Rancangan ini dimaksudkan untuk menganalisis perilaku caring perawat dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap RSUD Muntilan. O. Outcome. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Ungaran, didapatkan 21 responden sekitar 100
100% yang mengalami fraktur, di mana responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dengan jumlah 12 responden, dan didominasi dengan usia responden 21-45 tahun, yaitu dengan banyak 11 responden. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 21 responden mengalami nyeri sedang dengan skala 4-6 sebelum diberikan intervensi kompres dingin. Sedangkan sesudah diberikan intervensi kompres dingin, diperoleh 19 responden mengalami nyeri ringan dengan skala 1-3 dan 2 responden mengatakan tidak nyeri dengan skala 0. Ada efektivitas kompres dingin terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien fraktur di RSUD Ungaran. Hasil ini diperoleh dari hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon dengan p-value sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa kompres dingin efektif dalam menurunkan nyeri pada pasien fraktur. 5. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa ada efektivitas kompres dingin terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien fraktur di RSUD Ungaran. Hasil ini diperoleh dari hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon dengan p-value sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa kompres dingin efektif dalam menurunkan nyeri pada pasien fraktur. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.